Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusli, YouTuber yang Anda sering doakan kesuksesannya, kebahagiaannya, kesehatannya, dan juga semoga dapat mengakhiri zaman zomblonya, guys. Amin. Terima kasih juga kepada Anda yang terus hadir di sini dengan berikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena mengirimkan video-video terbaik kepada saya untuk saya mendapatkan informasi tentang Indonesia, mendengar sendiri opini saya terhadap satu video yang mungkin ada sedikit salah faham dan sebagainya. Terima kasih banyak kerana mengirimkan video kepada saya untuk saya lebih terbuka dalam berfikiran tentang konten hal Indonesia dan juga Malaysia, guys. Amin. Okey, terima kasih. Dan saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat sahabat saya yang sedang menonton ataupun di mana anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan mereaksi satu video yang anda kirimkan kepada saya kerana baru-baru ini saya mereaksi video tentang bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, profesi Thailand, profesi Malaysia dan sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan membahaskan satu lagi video yang ada kirimkan kepada saya, tapi ini adalah tentang ahli bidang bahasa daripada Indonesia sehingga kan profesor daripada Malaysia itu panik. Dan apakah sebenarnya yang diperkatakan oleh profesor asal Indonesia ini sehingga kan profesor Malaysia ini agak panik. Jadi supaya saya ini mendengar daripada profesor Thailand, mendengar daripada profesor Malaysia, mendengar daripada Indonesia itu biar lebih komplit begitu, biar lebih lengkap. Tidak saya mendengar daripada satu pihak saja, tapi saya mendengar dengan berbagai pihak sehingga kan saya ini bisa membuat satu kesimpulan ataupun keputusan yang tidak berpihak kepada siapa-siapa, tapi lebih bersifat natural. Apa yang baik saya ambil, apa yang kurang baik saya perbaiki, guys. Begitu. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa dan kiraan 3, 2, 1, jom! Bahasa di Papua juga ikut berpengaruh dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Oh, ada Papua, ya, guys. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana? A few moments later. Oh, bahasa daerah Malaysia. Oke, saya akan menjawab ya sebentar lagi. Status bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1948. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia hingga melalui berlanjut Sumpah di tahun 1945 setelah kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang sebelumnya bercampur baur antar bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi yang digunakan dalam berpidato maupun berkomunikasi antar sesama warga negara Indonesia. Bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia sebelumnya dijadikan sebagai bagian dasar pembentukan bahasa Indonesia. Namun berbeda persepsi dengan profesor-profesor di Malaysia yang menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan gabungan dari sekian banyak bahasa yang terdapat di seluruh pelosok penjuru Indonesia, termasuk beberapa bagian dari bahasa asing. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu kurang begitu dipahami oleh orang-orang yang berada di luar wilayah Melayu tersebut. Maka dari itu, sebagian besar warga Indonesia pastinya menolak bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia bukanlah merujuk dari bahasa yang berakar dari bahasa Melayu Malaysia. Dalam pembentukan bahasa Indonesia, tidak sedikit pun menyinggung atau mengadopsi akar bahasa dari Melayu Malaysia. Berikut pernyataan dari Profesor Endang Aminuddin Aziz. Siapa nih? Ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Undang-undang. Dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang
saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya. Karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 dialek bahasa daerah. Bahasa daerah Jadi suku. ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia. Lagi fokus. Ya, itu tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Sebentar ya guys. Seperti halnya. Sebentar ya guys. Saya suka apa yang dipertanyakan tadi di awal video. Kalau disebut Malaysia itu ada tak bahasa daerahnya? Oke. Saya sebagai orang Malaysia ya, warga negara Malaysia yang memang tinggal di Malaysia, membesar di Malaysia, sebagainya lah. Berkarir juga di Malaysia dan juga di Indonesia. Sebenarnya kalau di Semenanjung ya, ada dua nih. Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Oke, kalau Semenanjung Malaysia itu cuma ada 3 suku besar. Pertama sekali adalah Melayu. Oke, Melayu ya yang pertama. India, Tamil, dan juga Cina. Itu ada 3 yang terbesar di Semenanjung. Oke, di mana mereka itu digelar sebagai 3 suku yang terbesar. Di mana mereka itu tidak ada, kecuali kalau macam Cina itu adalah bahasa dorang kan. Cina jenis Cinanya, dialek Cinanya macam mana. Tapi maksudnya di Semenanjung ini mereka itu kalau yang Melayu tidak ada mereka punya dialek. Tidak ada mereka punya etnis. Mereka tuh cuma Melayu, yang bedanya itu dialek. Kalau macam Kelantan, dialek Kelantan. Kalau Kedah, dialek Kedah. Perlis, dialek Perlis. Penang, dialek Penang. Kuala Lumpur, dialek Kuala Lumpur macam tu. Berbeda dengan di Sabah dan Sarawak, mereka itu ada beberapa etnis. Okey, Melayu ataupun Malaysia. Sabah pun ada dialek Sabah sama seperti Kelantan, Kedah dan juga Penang. Tapi di bawah Sabah itu lagi, dialek Sabah itu ada banyak lagi suku. Ada suku Rungos, ada Kadazan, ada Cino, ada Bajau di situ, ada Suluk, ada Bugis yang menjadi warga negara Malaysia guys. Nah, jadi situ ada banyak. Berbeda dengan Semenanjung, rata-rata mereka itu cuma ada 3. Cina, Tamil, dan juga Melayu. Tapi kalau di Sabah Sarawak ada Dayak, ada Iban, itu adalah etnis, suku yang di mana mereka tuh ada logatnya sendiri, ada bahasanya sendiri seperti di Indonesia, bahasa Indonesia. Lepas tu di bawahnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Papua yang lain, macam tu. Jadi itu kalau disebutlah di Malaysia ya, ini yang saya respon lah di awal video tadi. Ada yang tadi kalau disebut adakah Malaysia ada memiliki bahasa suku? Yes, kalau di Sabah Sarawak ada. Tapi kalau di Semenanjung tidak ada guys. Cuma ada 3 itu tadi, Melayu, Tamil dan juga Melayu. Oke, jadi kita lanjut. Pengakuan ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan. Ya. Kami bingung gitu. Oh, bingung. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari. Betul. Ya, secara mendalam. Kemudian, diskusi, bukan lagi setuju gitu.
berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya, nah ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Betul. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia Pesat. itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa yang ada di lokal. Mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya. Dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Bahasa Jawa. Kemudian bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Kemudian bahasa Madura. Bahasa Banjar. Ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain. Ya, yang ada di Indonesia, bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Bahasa daerahnya mana, guys? Saya sudah cerita tadi. Kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya. Bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah berevolusi, bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil gitu, yang ya, kuat, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. 19 juta. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Signifikan. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Jika dilihat dari perbandingan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia, jelas sekali, sangat jauh perbandingannya. Walaupun sebagai bangsa serumpun, kita tetaplah mempunyai banyak perbedaan. Jangan jadikan segala bentuk adat dan tradisi sebagai milik bersama. Betul. Pejuang bahasa Indonesia sudah bersusah payah mengembangkan bahasa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Namun, dengan gamblangnya bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Betul. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Betul. Terima kasih pada memberikan video kepada saya. Oke, saya sudah memberikan jawaban ya kepada suku-suku etnis yang ada di Indonesia, bahasa daerah yang ada di Malaysia, guys. Kalau semenanjung Malaysia itu cuma ada 3 tadi, tapi kalau Sabah Sarawak yang saya sebutkan tadi ada Iban, ada Cina, ada Kadazan, ada Cino, ada Rungus dan sebagainya. Itu yang ada di Sabah dan Sarawak. Oke, kembali kepada bahasa ya. Indonesia itu sebenarnya bukan tidak mengakui bahasa Indonesia itu asalnya daripada Indonesia, bukan bahasa Melayu. Oke, Melayu ya asalnya tuh. Tapi disebabkan Indonesia itu berkembang pesat. Berkembang pesat
berkembang pesat di mana menyerap bahasa-bahasa daripada bahasa asing dan juga bahasa lokal, di mana Indonesia itu kaya dengan orang-orang lokal, bahasa-bahasa daerah. Dan akhirnya Indonesia itu menetapkan satu undang-undang di hari kemerdekaan Indonesia bahwa bahasa pemersatu Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Melayu tetap ada, tapi sebagai bahasa daerah. Sebab itulah menurut saya memang akan menjadi satu tantangan yang luar biasa ya apabila Malaysia mengklaim ataupun mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN dan mahu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tidak, bagi saya kurang setuju juga, karena bahasa Indonesia itu berevolusi, bahkan bahasa Indonesia itu bukannya bahasa yang berkembang dengan natural. Dia berkembang dengan dirancang, diatur, disusun, diperjuangkan begitu. Bermula daripada bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pemersatu dengan ratusan suku yang ada di Indonesia. Bahkan dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu adalah bahasa rasmi Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Jadi menurut saya, kita tidak boleh mengubah Malaysia tidak boleh mengubah Indonesia punya ketetapan, karena kan itu negara Indonesia kan, peraturannya Indonesia begitu. Anak-anak Indonesia sudah diperkenalkan itu, ini adalah bahasa Indonesia yang berevolusi, yang dikembangkan oleh pakar-pakar bahasa yang ada di Indonesia. Kalau bahasa Melayu itu tetap ada di Indonesia, tapi bukan sebagai bahasa nasional, tapi itu adalah cuma bahasa daerah yang ada di situ. Tapi kalau di Malaysia mau menjadikan itu sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan Malaysia, ya tidak masalah, karena situasinya agak berbeda. Jadi menurut saya apa yang saya terima, apa yang diberitahu oleh Profesor daripada Indonesia itu saya terima, karena menurut saya Indonesia itu sukses menyatukan pelbagai suku yang ada di Indonesia dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi apa PR yang harus Malaysia lakukan di sini adalah bagaimana Malaysia itu mempromosikan lagi bahasa Melayu itu sebagai bahasa penutur nomor 1 yang ada di Malaysia. Itu yang paling penting dulu sebelum menjadikan itu sebagai bahasa ASEAN, guys. Itu PR yang harus dipikirkan oleh profesor-profesor yang ada di Malaysia. Menurut saya setakat ini, jangan pergi jauh-jauh dulu, yang dekat dulu, dalam Malaysia saja dulu. Oke? Jadi itu saja, tapi saya tetap bangga menjadi rakyat Malaysia penutur bahasa Melayu. Tapi saya salut dengan kemampuan dan juga kesuksesan bahasa Indonesia. Saya salut dan harus dicontohi oleh Malaysia. Itu saja kali ini. Semoga puas hati ya dengan respon saya ini, dan harap orang Malaysia jangan gaduh-gaduh lagi lah. Jadi sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.